Baik, kembali selamat pagi pendengar. Kita lanjutkan Manado pagi ini ya. Kita sudah ada di program Sulut Bicara. Seperti yang sudah saya informasikan sejak pagi tadi. Pagi ini kita akan membahas topik terkait dengan UMKM Lapas Siap Go Publik. Nanti akan ada sesi interaktif juga ya. Anda yang ingin bertanya seputar topik seperti biasa di SMS, WhatsApp, line telepon di 0821 9583 5080 ataupun Anda bisa bertanya langsung ya, memberikan komentar atau mungkin masukan ya melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, pagi ini kita akan live bersama sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ya, langsung saja saya perkenalkan untuk narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio kami pagi ini. Yang pertama ada dari Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut. Ada Pak Haposan Silalahi, AMD IPSOS MH. Selamat pagi Pak Haposan. Selamat pagi Pak. Maaf Pak, saya panggil nama Pak ya. Boleh, silakan. Ya, gimana kabar? Sehat Pak? Puji Tuhan, sehat. Sehat ya, oke. Kemudian yang di tengah ada penyuluh Perindak, Perindustrian dan Perdagangan Ibu Noviana KS, Koago SE, ya, atau lebih akrab dipanggil Ibu Koni. Selamat pagi Ibu Koni. Selamat pagi. Gimana kabar juga hari ini? Puji Tuhan, luar biasa baik. Baik, oke. Kemudian yang paling ujung sebelah kanan ada dari Kalapas ya. Iya, ada Pak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Manado, ada Pak Krisman Siliwu SHMH. Selamat pagi Pak Kris. Selamat pagi. Iya, maaf saya panggil nama juga ini Pak Kris ya. Boleh Pak, silakan. Oke, baik, dan pendengar sekali lagi ya, nantinya akan ada sesi interaktif untuk pagi ini, ya, baik melalui SMS, WhatsApp, line telepon di 0821 9583 5080 ya. Sekali lagi topik kita UMKM Lapas Siap Go Publik. Ya pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memang punya peran strategis ya dalam menopang perekonomian nasional, termasuk dalam konteks pemberdayaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan program pembinaan kemandirian melalui UMKM di lapas tentu tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, tetapi juga sekaligus dapat membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan setelah masa pidana mereka berakhir. Nah, untuk pagi ini kita akan membahas bersama dengan para narasumber. Saya ke Pak Haposan dulu ini selaku Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara. Ya Pak Haposan, terkait dengan topik kita UMKM Lapas Siap Go Publik. Ya, ini kalau dari Ditjen Pas ya Pak ya? Iya, betul. Iya. Ini bagaimana konsep ini dirumuskan di lingkungan pemasyarakatan? Baik. Ya, agak dekat, maaf Pak. Baik, terima Ya. kasih. Kami juga sudah mengacu kepada program 15 akselerasi Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan, salah satunya di poin 10 yaitu pemasaran produk warga binaan. Pemasaran. Jadi kita harus benar-benar melaksanakan pembinaan melalui kegiatan keterampilan atau kegiatan pembinaan kepada mereka dengan harapan supaya nantinya setelah mereka bebas atau selesai menjalani pidana di lapas maupun rutan bisa menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, terutama di dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Bisa diterima kembali ya? Diterima kembali di masyarakat, itu harapan kita. Jadi pelaksanaan kegiatan pembinaan keterampilan yang kami laksanakan di lapas dan rutan ini berorientasi kepada produk-produk UMKM. Seperti yang terjadi di lapas, salah satu lapas produknya juga bahkan sudah tidak kalah saing dengan pasaran di luar. Lapas perempuan contohnya Pak, ya, kita sudah memproduksi batik dengan hak paten yang sudah ada yaitu El Prado, dan demikian juga roti, makanan ringan itu sudah diproduksi juga. Tetap demikian juga ada minyak kelapa
yang dahulunya situ sudah pernah dipasarkan di luar dan ada satu galeri yang bisa menampungnya setiap bulannya. Tetapi pada saat ini itu kembali pihak ketiga kurang merespon atau saya juga belum mempelajari apa penyebabnya. Jadi kembali kita tetap memasarkan secara manual. Kami juga pemasaran yang dilakukan sekarang ini selain daripada melalui koperasi maupun galeri-galeri yang kami sediakan seperti galeri di kantor wilayah, demikian juga galeri yang kami sediakan di kantor imigrasi. Kenapa di kantor imigrasi kami sediakan? Supaya juga di situ adalah hilir masyarakat untuk membuat paspor sekalian bisa melihat hasil karya narapidana. Itu yang kami laksanakan, Pak. Oke. Baik. Tadi dalam program kita sebelumnya ya ada program opini publik. Jadi kami menerima berbagai opini dari masyarakat. Nah, banyak masyarakat yang menanggapi topik kita siang hari ini. Selain barang, kalau makanan bagaimana masyarakat bisa menerima produk makanan yang dihasilkan oleh warga binaan? Karena dari beberapa pendengar mengatakan bahwa jangankan makanan, dorang pe otak saja nak beres apalagi makanan. Bagaimana untuk bisa diterima di masyarakat? Silakan Pak Haposan. Baik, terima kasih. Pada umumnya di saat kami membuat makanan itu sudah ada dari Dinas Kesehatan yang mengatakan bahwa makanan itu adalah higienis dan layak. Itu sudah ada sertifikatnya, Pak. Jadi jangan diragukan bahwa hasil itu adalah betul-betul higienis, murni dan bisa dipasarkan dan dinikmatin oleh seluruh masyarakat yang membelinya, Pak. Jadi tidak perlu diragukan seperti kata-kata daripada ini tadi para pemirsa. Iya, oke, baik. Baik, ditahan dulu untuk selanjutnya saya ke Ibu Koni dulu ya. Kalau dari Ibu Koni sendiri ya selaku penyuluh perindustrian dan perdagangan Perindak ya. Ini bagaimana tanggapan dari Disperindak sendiri terhadap inisiatif dari Ditjenpas mengembangkan UMKM di lingkungan pemasyarakatan? Silakan Ibu Koni. Baik, terima kasih. Kami dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk programnya ada bimbingan teknis yang kami lakukan yaitu misalnya dari wirausaha baru. Untuk yang baru kita lakukan bimbingan teknis untuk praktek-praktek dan ada juga bantuan mesin peralatan dan juga untuk pemasaran yang contoh ada sekarang adalah di Galeri Dekranasda Provinsi Sulawesi Utara yang 2 minggu lalu kami buka. Dan menanggapi dengan apa yang disampaikan oleh Kak Kanwil mengenai produk yang mereka hasilkan, jadi begini, di Galeri Dekranasda bisa menampung produk-produk yang dihasilkan oleh siapapun saja, siapa saja yang menghasilkan produk, tapi namun itu premium supaya kami memasarkan tidak tidak ragu-ragu untuk memasarkan untuk hal yang harus premium. Apalagi, premium maksudnya seperti apa? Contoh begini, untuk pangan dia harus legalitas yang lengkap. Sampai kepada halal, misalnya mulai dari nomor induk berusaha, PIRT produksi industri rumah tangga, dan halal, minimal masuk ke retail modern dan juga ke galeri itu ada sertifikat halal. Dan memang untuk menerbitkan sertifikat halal itu ada auditor-auditor yang survei di lapangan bahwa itu layak apa atau tidak untuk dipasarkan. Contoh yang seperti Bapak sampaikan bahwa di Dinas Kesehatan juga itu Dinas Kesehatan itu PIRT dan untuk MUI ada dari sertifikat halal. Nah, itu jadi kalaupun memang legalitas usaha sudah ada, jadi itu tidak diragukan lagi untuk para konsumen atau pembeli yang membeli untuk produk-produk yang dihasilkan oleh dari lapas. Oke. Nah, berarti kalau dari sisi pengembangan industri dan perdagangan itu potensi apa yang dilihat oleh Disperindak sendiri untuk produk-produk yang dihasilkan oleh
UMKM oleh lapas ini? Jadi begini, jadi produk-produk yang mereka hasilkan, jadi itu berbentuk, makanya saya sampaikan tadi berbentuk premium. Jadi kalaupun misalnya itu kerajinan, jadi itu sebaik-baiknya harus ada apa? Haki dari Kementerian Hukum. Haki. Iya, Apa itu merek. haki? Jadi Merek. ya untuk merek. Jadi ataupun misalnya baik atau untuk brand bagusnya, Brand, ya. brand untuk produk tersebut. Misalnya lapas, ada produk misalnya kerajinan dari kayu kelapa atau batok kelapa atau sabut kelapa yang bisa dihasilkan oleh lapas. Jadi bisa kami tampung lewat Galeri Dekranasda saat ini. Ditampung ya. Iya. Oke, baik. Baik, selanjutnya saya ke Kalapas ya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Manado, ada Pak Kris ya. Ini sebagai pelaksana di lapangan, Pak Kris, bagaimana sebenarnya awal mula pengembangan UMKM di lapas? Baik. Terima kasih Pak. Seperti kita ketahui bersama, sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022, bahwa pembinaan di lembaga pemasyarakatan rutan itu ada yang pertama pembinaan kepribadian yang mencakup fokus pada perbaikan mental, spiritual, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kedua yaitu terkait dengan pembinaan kemandirian yang mana memberikan bekal keterampilan kerja agar narapidana produktif seperti pertukangan, pertanian, mebeler, otomotif, atau kerajinan tangan. Jadi kami terima kasih RRI Sulawesi Utara mengundang kami terkait dengan UMKM lapas yang bisa go public, Pak. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian sendiri di lapas kelas 2 Manado, selama ini kita ada beberapa produk-produk yang dihasilkan oleh warga binaan, di mana Itu sejak kapan, Pak Kris? sebenarnya sudah lama, Sudah Pak, lama? ya, sudah lama. Terutama kendala kita ini bagaimana produk ini bisa dipasarkan, Pak. Kenapa? Karena kita bisa memproduksi, tetapi kita tidak tahu di mana ini harus dipasarkan. Seperti kita bersama bahwa di Sulut ini termasuk salah satu destinasi wisata. Ya menurut kami kenapa ini tidak kami ambil ceruknya ini untuk produk-produk kami bisa kami pasarkan ke wisatawan-wisatawan mancanegara. Tetapi sekali lagi bahwa pembinaan di lapas ini tentu butuh kolaborasi dengan stakeholder, dengan dinas perindustrian, dengan dinas pariwisata, sehingga produk-produk kami dapat diterima oleh pasar, Pak. Demikian, Pak. Jadi kalau butuh kolaborasi apa sampai saat ini sudah ada kolaborasi dengan pihak lain? Siap. Kebetulan saya baru di Lapas Manado juga, tetapi kita sudah mencoba membuka komunikasi dengan dinas-dinas terkait. Kemarin juga dengan Pak PLT Sekda yang sekarang sudah definitif, Sekda Profsu, bahwa kami memohon diberikan akses ke dinas-dinas atau OPD-OPD yang ada di Provinsi Sulawesi Utara agar produk kami bisa diterima dan dipasarkan, Pak. Iya. Nah, tadi Pak Kris menyinggung soal jenis-jenis produk ya. Nah, untuk jenis usaha saat ini apa yang sementara dikembangkan di kelas 2 Manado? Untuk sementara ini kita fokus di hilirisasi kelapa, Pak, yaitu di batok kelapa, Pak. Bagaimana batok kelapa ini kita ubah sedemikian rupa sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi yang bisa bermanfaat kepada warga binaan nantinya dan untuk pengembangan keterampilan warga binaan setelah mereka nanti kembali ke masyarakat, Pak. Berarti misalnya kalau batok kelapa ya itu berarti menjadi bahan kerajinan ya. Betul, Pak. Nah, bagaimana agar hasil ini tidak kalah saing dengan produk yang di luar? Ya, terima kasih.
Sementara ini kami masih belajar otodidak dan ada beberapa teman yang peduli dengan Lapas Manado. Mereka datang untuk membagi ilmu mereka bagaimana mengolah batok kelapa ini sehingga memiliki nilai jual tinggi, Pak. Nah, tentu dengan membawa alat, dengan membawa instruktur dari luar, Pak. Oh, oke, baik. Saya kembali ke Pak Kakanwil, Pak Haposan ya. Ini tadi Pak Kris menyinggung soal pemasaran itu mengalami kesulitan. Bagaimana itu, Pak? Terkait pemasarannya. Baik, terima kasih. Kami juga mengalami memprediksi hal yang sama karena dari produk UMKM yang ada di lapas dan rutan yang boleh dikatakan itu 15 unit pelaksana teknis, rata-rata itu menghasilkan produk. Jadi kendala ini seperti yang sudah disampaikan tadi, kami perlu kolaborasi sebenarnya yang seharusnya. Bagaimana ini nanti bisa dipasarkan di luar. Jadi pemasaran kami boleh dikatakan itu modelnya masih lingkungan di sekitar kami, Pak. Jadi masyarakat kurang mengenal apa yang menjadi produk kita. Seperti mungkin yang saya katakan tadi, minyak kelapa sebenarnya sudah memenuhi standar, tetapi di dalam pemasaran kami selalu terkendala. Demikian juga hasil kerajinan lain, batok kelapa juga ada, terus lukisan bakar itu ada, dan mungkin sudah pernah diberikan atau mungkin dilihat oleh Pak Gubernur sebagai oleh-oleh, dan beliau mengatakan ini cukup bagus. Nah, di situ kami terkendala hanya sebatas di situ, Pak. Tidak ada channel-channel atau kanal atau galeri yang bisa produk ini betul-betul dikenal oleh masyarakat. Demikian, Pak. Jadi kalau terkendala pemasaran ya, apakah sampai saat ini sudah ada solusi untuk untuk solusi sebenarnya yang kami laksanakan ya itu tadi galeri saja, Pak, untuk galeri. Galeri ya. Seandainya ada tamu yang berkunjung ke lapas, mungkin kami bisa perkenalkan. Demikian juga para pembesuk yang membesuk keluarganya di dalam, sambil membesuk kita buat galeri di depan, dia bisa melihat. Dan di situ kita bisa pasarkan, Pak. Itu kendala di kami yang kami laksanakan untuk sementara saat ini, itu yang kami laksanakan. Tapi tadi Ibu sudah mengatakan ada galeri khusus di provinsi ini. Kami nanti mohon kepada Ibu untuk memberikan kemudahan supaya kami mempunyai galeri di tempat tersebut. Iya, baik. Nah, saya ke Ibu Koni, bagaimana ini Ibu Koni menanggapi terkait dengan pemasaran ya? Kalau hanya sampai di galeri ya, bagaimana masyarakat luas bisa kenal ya? Baik. Jadi untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Kakanwil untuk pemasaran, yang kami lakukan adalah sebelum ada pembukaan galeri Dekranasda, kami sudah mempromosikan lewat pameran-pameran yang ada, baik di lokal, nasional maupun internasional. Ada yang kami bawa di Amerika, pameran Amerika, ada dari batok kelapa. Itu dari produk dari UK Craft yang ke Amerika dan juga negara-negara lain yang kami bawa. Dan juga pameran-pameran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang IO. Di situ kami mengikuti pameran dan itu dipasarkan atau diperjualbelikan. Dan bukan hanya kami kan untuk pameran sangat-sangat terbatas untuk bawa produknya. Jadi kami bawa kartu nama untuk supaya kalau misalnya ada pesanan yang lebih langsung hubungi di kartu nama tersebut. Jadi bukan produk aja, kebetulan kami cuma bawa satu-satu, contoh satu-satu gitu. Jadi pesanan lewat kartu nama yang kami sebarkan atau di dalam pameran tersebut. Baik pameran dalam daerah, luar negeri juga untuk produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku-pelaku usaha yang ada di Sulawesi Utara. Saya kembali ke Pak Haposan, tadi saya penasaran dengan produk makanan. Itu apa hanya sampai di galeri juga atau sudah sampai keluar?
Terima kasih Pak. Jadi untuk sementara kita masih di galeri saja masih Pak. di galeri Kecuali juga. ada pesanan tersendiri kan begitu Pak, baru kita antar. Jadi untuk sementara ini masih di galeri. Kami berharap Pak, mungkin ada kalau di pemerintah daerah kan selalu ada kegiatan. Kami juga mencoba memasukkan ke e-katalog produk-produk tersebut. Alangkah indahnya atau bagusnya untuk pemasarannya nanti bisa menghubungi dengan lapas maupun rutan. Itu cukup tersedia Pak, makanan roti, abon, kue-kue kecil itu ada Pak. Jadi tersedia di sana. Coba itu tadi pemasaran kami hanya sebatas galeri. Dari mulut ke mulut, mungkin Pak yang sudah menikmatin hasil daripada produk lapas tadi. Jadi ini enak, kan begitu saja Pak itu. Oke. Nah, kalau tadi Ibu Koni menyentil soal merek ya. Bagaimana Pak soal merek atau mungkin brand untuk dalam satu produk itu? Baik Pak. Untuk sekarang kita soal izinnya juga bagaimana itu? Untuk produk yang ada di lapas perempuan yaitu berupa roti dan batik itu sudah mempunyai brand Pak. Oh, brand sendiri. Brandnya sendiri yaitu namanya El Prado. Kita sudah brand sendiri Pak. Jadi artinya ya sudah layak dipasarkan. Berarti kalau sudah ada brandnya berarti sudah ada izinnya. Gimana dengan izin? Sudah ada izinnya Pak. Oh, sudah ada. Sudah ada. Oke. Baik, saya ke Pak Kris lagi Pak. Kris tadi menyentil juga soal pelatihan ini ya. Diberikan pelatihan itu untuk pelatihnya dari mana Pak? Ya, kalau selama ini Pak, kita dari luar Pak ya, ada beberapa yang peduli dengan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Utara yang terpanggil mereka dengan sukarela membuat pelatihan-pelatihan kepada warga binaan. Sekali lagi Pak, kita harus tegaskan dulu bahwa warga binaan ini adalah dalam pembinaannya tanggung jawab kita bersama. Dan mereka ini adalah warga Sulawesi Utara yang harus dibina, yang harus diberikan keterampilan sehingga nanti sekembalinya mereka ke masyarakat dapat diterima oleh keluarga maupun masyarakat Pak. Jadi kita berusaha membekali mereka bagaimana memiliki suatu keterampilan yang nanti begitu keluar bisa dipergunakan dan memiliki nilai ekonomi Pak. Oke. Nah, bagaimana dengan produk yang dihasilkan dari batok kelapa, maaf Pak ya? Ini sambil mereka melakukan pelatihan, apakah mereka dijaga? Ini kan batok kelapa tajam Pak, bisa dijadikan senjata untuk mungkin ya bermusuhan dengan kamar yang lain, ya bisa disimpan dijadikan senjata atau gimana itu Pak? Ya, tetap yang pertama itu setiap kegiatan dilaksanakan harus sesuai dengan standar operasional prosedur. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan tetap dalam pengawalan dan pengawasan oleh petugas lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi Pak. Jadi ada tempat khusus begitu khusus untuk betul pelatihan? Pak, ada sebuah semacam ruang khusus bagi mereka untuk berkarya dan itu diawasi oleh petugas kita Pak. Diawasi, berarti mereka keluar dari ruangan itu juga diperiksa pasti ya? Masuk dan keluarnya diawasi Pak untuk memastikan keamanan dan ketertiban di lapas itu sendiri. Oke, baik. Baik, untuk narasumber ya kita akan break dulu sejenak. Nanti setelah ini kita akan kasih kesempatan untuk masyarakat pendengar yang ingin bertanya seputar topik kita untuk pagi hari ini. Baik, kita akan break sejenak ya. Kita akan kembali untuk sesi kedua di Sulut Bicara. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.
Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu. Untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. Dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia. RRI suara Indonesia. I bersuara. Piala dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara. Piala dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi. Terus satu. Baik, pendengar, kita lanjut lagi ya untuk sesi kedua. Ya, kali ini kita masuk di sesi interaktif. Silakan pendengar dan masyarakat yang ingin bertanya seputar topik kita pagi ini. UMKM Lapas siap go publik. Line SMS, WhatsApp dan juga line telepon di 082195835080 ya. Kami kasih kesempatan untuk Anda di pagi hari ini ya. Sekali lagi silakan di 082195835080. Ini sudah ada dari kanal YouTube Omnivora. Izin Pak, apakah produk UMKM khususnya makanan sudah melalui uji klinik dari BPOM atau Dinas Kesehatan? Dulu kesehatan dulu sebelum go public. Ya, terima kasih. Nah, ini gimana ini, Pak? Nah, baik, terima kasih. Kalau untuk produk makanan yang mungkin juga sekarang dilaksanakan di lapas perempuan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu sudah ada uji coba dari BPOM. BPOM, ya. Ya. Dan demikian juga kita sudah mempunyai brand tersendiri, yaitu, mohon maaf saya sebut, El Prado. Itulah brand yang ada sekarang, baik itu roti maupun batik. Saya kira itu. Baik, kita ke penelpon. Ya, selamat pagi Sulut Bicara. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Cliff. Dengan Cliff dari Motoling. Ya, selamat pagi untuk ketiga narasumber. Iya, silakan Cliff. Begini, Bapak dan Ibu. Saya kalau begini sih, kalau untuk kerajinan tangan kayak Ibu dan Bapak bilang batok kelapa atau lainnya, itu is okay. Tapi kalau berbicara produk makanan dan minuman, maaf ya, seringkali masyarakat meragukan kebersihan dan kehigienisan, begitu kan? Seperti Ibu bilang tadi, Ibu sudah menyinggung, sudah ada PIRT, ada NIB kan, begitu kan? Ada produk istilahnya sudah siap, karena halalnya dari MUI dan kesehatan dari BPOM. Yang jadi pertanyaan saya begini. Kan di lembaga itu kan setiap pemimpin itu berganti, Bapak atau Ibu. Jadi siapa yang bertanggung jawab ketika ada pengelolaan tentang produk makanan minuman, walaupun sudah dikeluarkan ada izin edar, pokoknya sudah semua lengkap lah, begitu kan? Nanti kan bertanya-tanya, masyarakat bertanya, siapa yang awasi nanti? Karena berganti juga kan? Apalagi soal seringkali sedangkan
maaf ya, kelakuan mereka nggak mereka bisa apa gitu. Apalagi udah membuat satu produk makanan begitu kan? Itu. Jadi pertanyaan saya tolong dijelaskan lebih detail, lebih jelas. Siapa yang mengawasi nanti ketika sudah ada pergantian kepemimpinan? Beda kan kalau di rumahan, mereka tetap konsisten juga kan, karena mereka juga nama baik juga mereka kan. Ketika rambut saja tak ikut di dia produk, langsung orang viralkan atau orang bilang, oh produk begini tidak higienis. Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu untuk pengawasan? Karena memang jujur tidak semudah dan tidak segampang itu, karena apalagi di lapas kan, lapas kok ada produk makan minum begitu. Coba Bapak Ibu jelaskan, karena kami masyarakat agak meragukan sih kalau soal produk makanan dan minuman. Itu saja dulu, terima kasih. Oke. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih ya Cliff yang ada di Motoling ya. Mungkin ini bisa langsung dijawab ya, mungkin. Ya, bagaimana Pak? Silakan dia. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami tentang produk UMKM, yaitu terutama masalah makanan yang merupakan seperti yang disampaikan Bapak tadi, ada keraguan, keraguan dan juga apabila ada pergantian pimpinan itu apakah itu berkelanjutan. Jadi Pak, kami perlu jelaskan bahwa program pembinaan di lapas maupun rutan itu adalah sifatnya berkesinambungan. Ya. Jadi siapapun yang menjadi pimpinannya adalah merupakan tugas dan tanggung jawabnya tetap membina atau melaksanakan program kegiatan tersebut Pak. Jadi tidak terputus. Kalaupun nanti pimpinannya pindah, pasti ada kasubsi kegiatan kerjanya atau kasih kegiatan kerjanya. Dan mengenai kehigienisan seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita di lapas maupun rutan, apalagi yang berkaitan dengan makanan seperti yang tadi Bapak sampaikan, ada keraguan. Kami bisa pastikan sebelum juga kami melakukan pembinaan kepada narapidana atau warga binaan itu untuk terlibat dalam program pembinaan tadi, terutama bahan makanan, kita melakukan asesmen terlebih dahulu. Apakah benar-benar dia layak, apakah dia benar-benar serius, apakah dia akan mau bekerja atau melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan bakat dan keterampilan mereka. Jadi kita tadi saya katakan tadi sudah ada lab higienis atau dari Dinas Kesehatan maupun BP POM. Ini selalu diawasin Pak. Dan kami juga terbuka bagi masyarakat mungkin akan melihat proses pembuatannya langsung, itu kita terbuka Pak. Jadi untuk memastikan bahwa itu istilahnya benar-benar halal produknya, benar-benar higienis dan bersih atau tidaknya. Nah, bisa sewaktu-waktu Pak, saya ingin melihat dulu Pak bagaimana di sana sebelum saya membeli atau bagaimana, ya silakan, kita terbuka Pak. Ya. Oke, jadi seperti itu ya Cliff ya. Jadi memang yang namanya beda pimpinan, beda aturan, tapi yang namanya aturan tetap sama ya, berkesinambungan. Ya, oke. Baik. Sekali lagi di sesi interaktif yang ingin bertanya ya seputar topik kita masih di 082195835080. Saya ke Ibu Koni dulu ini terkait dengan hasil produk. Apakah baru seputar Sulawesi Utara atau sudah sampai keluar? Gimana Bu? Jadi terima kasih untuk pelaku-pelaku usaha yang sudah berproduksi. Untuk pemasaran sudah kami sampaikan juga tadi bahwa baik lokal di dalam negeri, luar negeri juga kami sudah pasarkan untuk produk-produk yang ada di Sulawesi Utara. Nah, contoh pameran-pameran itu pameran-pameran yang produk-produk kami bawa, tapi sangat-sangat terbatas untuk bawa produk, tidak banyak dengan jumlah besar. Tapi contoh yang saya sampaikan tadi juga bahwa kami membawa kartu nama. Jika ada banyak pemesan, kami langsung kontak person. Jadi untuk pembeli langsung kontak person. Jadi untuk saat ini, kalaupun ada produk-produk yang belum kami jangkau, jadi kami siap menerima. Ada di Galeri Dekranasda yang saat ini tersedia, ada pangan, ada wastra, ada kerajinan.
yang kami bisa pasarkan, jual belikan untuk masyarakat yang ada. Iya, jadi artinya ada hasil produk yang sudah di luar Sulawesi Utara begitu? Iya. Oke, baik. Kita ke penelpon dulu. Ya, selamat pagi, Sulut Bicara. Halo, selamat pagi Selamat pagi, Pak Sartono. Selamat pagi Manado. Iya. Dengan Pak Sartono di Kombos. Selamat pagi Indonesia. Iya. Ini sangat sekali penting karena mereka juga itu manusia. Itu satu. Kita ambil dari bawah. Bersyukur, puji Tuhan. Orang narasumber diberikan kekuatan kesehatan sampai sekarang ini masih menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, khususnya mengenai tentang lapas. Masyarakat dulu orang tako bui, orang tako sel. Katanya sekarang kan sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah supaya tidak masyarakat lebih lega berbicara tentang lembaga pendidikan pemasyarakatan, lapas. Ternyata ada itu bilang bui, lesel apa. Terima kasih kepada pemerintah apalagi sudah mengangkat derajat orang-orang yang ada di lapas. Supaya orang kembali ke masyarakat dan menjadi orang-orang yang terbaik dan dipercayakan oleh masyarakat supaya orang ini menjadi orang-orang yang berguna bagi masyarakat bangsa dan negara. Kita masuk ke orang produk. Memang dari dulu ini sudah pernah ada, Pak. Orang bikin keroncong apa. Cuma memang begitu. Karena ada yang diorbitkan pada waktu itu. Ini berterima kasih kepada pemerintah sudah menanggapi hak-hak mereka yang ada di dalam ini. Karena dulu orang bikin kompor, bikin apa, tapi nyana ada yang diekspor atau dikeluarkan dari produk mereka untuk dipasarkan. Tapi ini sudah terima kasih kepada pemerintah, sudah ada tanggapan untuk angin segar kepada mereka, sehingga mereka kembali ke masyarakat, dipisahkan oleh masyarakat bahwa orang ini dia betul-betul sudah dibina, sudah diatur oleh pemerintah dengan keahlian mereka masing-masing, dan ini sudah. Cuma yang saya mau tanya, bahan bakunya ini Pak, bahan bakunya ini apa dari pemerintah atau dari yang sudah kerjasama pemerintah dengan bahan bakunya ini yang punya bahan baku, atau yang kedua masalah bagaimana orang kesejahteraan, apa dibagi dua atau bagaimana? Karena kan kalau sudah dipasarkan kan orang juga betul kacang perlu karena dong yang deken kan, atau bagaimana itu supaya orang juga ada kesejahteraan. Kita kira cuma itu. Selamat pagi Merdeka. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Sartono yang ada di Kombos. Ini menarik ini ya. Ini terkait dengan bahan baku itu dari mana ya. Dan kemudian soal kesejahteraan kan hasil dibuat oleh mereka. Apakah mereka terima kontribusinya juga ya? Bagaimana? Pak Kris, silakan. Terima kasih luar biasa tadi ya, penelpon kita sudah sangat peduli dengan lembaga pemasyarakatan. Jadi betul Pak bahwa untuk bahan baku sendiri kita kan ini Sulut ini terkenal dengan kelapanya yang banyak. Jadi saya pikir tidak terlalu susah untuk mendapatkan bahan baku. Terkait dengan kesejahteraan warga binaan, betul. Di dalam itu namanya bukan gaji Pak, tapi namanya ada mereka mendapat premi ya. Dari hasil penjualan dihitung setelah kos produksi Pak. Jadi warga binaan itu tetap mendapatkan hak-haknya, dan itu nanti bisa dipergunakannya setelah dia kembali keluar Pak. Itu modalnya Pak. Oh, jadi itu disimpan itu? Iya, disimpan nanti boleh oleh keluarga atau warga binaan sendiri Pak. Oke. Baik, ini ada dari YouTube lagi dari Kevin. Apakah warga binaan mendapatkan pelatihan kewirausahaan dasar? Nah, itu gimana Pak Kris? Untuk sekarang ini sih Pak, kita sudah mencoba, karena kalau pelatihan ini kan kita harus bekerja sama dengan stakeholder ya. Tetapi untuk tahun penganggaran 2026 ini sendiri, dari beberapa dinas terkait yang kita hubungi masih belum ada anggaran Pak. Jadi kita mencoba berusaha mencari CSR
dari perusahaan-perusahaan yang ada di Sulawesi Utara yang peduli dengan pemasyarakatan agar nanti bisa melakukan pelatihan-pelatihan kewirausahaan dasar kepada warga binaan yang ada di lapas, Pak. Oke, baik. Baik, ini sudah terpampang di depan kita, ini menarik sekali ini ya. Itu kalau boleh tahu itu dibanderol harganya berapa itu, Pak? Oh ya, baik Pak. Ini saya ini ada di sini Pak, namanya anak burung manguni Pak. Ini ada 2. Ini harganya 50.000 saja Pak. Oh, murah ya? Iya, 50.000. Terjangkau harganya. Terjangkau, ya. Pak. Kemudian itu ada bunga semacam vas bunga ya, ini. Dari batok kelapa itu harganya 35.000 Pak. Wow. Iya. Makanya saya sampaikan tadi sebenarnya produk-produk kita ini bisa bersaing, tetapi untuk masuk ke pasarnya ini Pak, tentu kami butuh kolaborasi dengan stakeholder lah yang peduli dengan lembaga pemasyarakatan maupun dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah itu sendiri yang ada di Sulawesi Utara, Pak. Iya, tentunya kita harapkan bersama juga ada stakeholder ya, swasta juga yang boleh melirik. Ini sudah cakep, murah lagi ya. Betul Pak, betul. Oke, kita ke line telepon lagi. Selamat bicara, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Alex. Ya, silakan langsung dengan pertanyaan Alex karena waktu. Iya, begini Pak. Kita ini terus terang pernah jadi penghuni waktu di Suminjing. Pak, kalau kita lihat sekarang tuh, mungkin perkembangan tahanan itu sudah maju. Kalau orang dulu, iya tuh, waktu kerjaan tahanan cuma konfor dengan gitar. Nah, begitu timbul gas, hilang tuh buatan lembaga. Padahal itu produk paling bagus, cepat cair, cepat dapat uang. Kompor minyak seperti tanah itu. maksudnya. Iya, seperti itu. Kalau sekarang Pak saya usul ya, kalau boleh, coba panggil kerajinan tukang di dalam, kasih belajar bikin kursi bantal. Itu DP hasil besar, uangnya besar, kursi bantal. Banyak kita ke teman-teman, dorong dulu kalau bebas, dorong belajar bikin kursi bantal, juta dijual. Bahkan dorong bukan mebel sendiri. Coba kerjasama dari Bapak, panggil itu pekerjaan yang dari luar, kasih belajar bikin kursi bantal. Kalau perempuan, kasih belajar salon atau menjahit, seperti itu. Nah, sekarang kita mau tanya Pak, ini kategori tahanan yang ditemukan di bawah umur. Coba Bapak coba dipikirkan. Di bawah umur dorong ini Pak, kadang-kadang dorong karena keterampilan keluar bikin ulang. Coba bikin sekali-sekali bikin sekolah rotor di dalam lembaga di bawah umur ditemukan. Supaya dorong punya keterampilan, dorong sudah tahu bikin keluar, sudah tahu bikin motor, mesin, iya kan seperti itu. Supaya dorong anak bosan bikin jadi mekanik lah sekolah ya. rotor. Oke, baik Alex. Seperti itu. Oke. Kira-kira ini, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih ya untuk Alex dengan beberapa pertanyaannya ya. Ini bagaimana ini Pak? Iya. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya mungkin juga Bapak tadi sudah mengatakan pernah di dalam dan sudah mengetahui semuanya. Jadi seperti yang disampaikan tadi, keinginan-keinginan dari Bapak, pembinaan yang kita lakukan itu ya supaya tetap berkelanjutan dan gampang dipasarkan. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, mungkin pada saat Bapak di sana itu orang itu berkeinginan membuat kompor gas tadi Pak ya, kalau tidak salah, kompor minyak ya, tidak. Kompor ya. Nah, kompor. Tetapi kan kita kembali Pak, kita harus asesmen, kita ketahuin bahwa tidak semuanya setelah dibebas yang lainnya, belum tentu yang lainnya juga mempunyai keterminatan dalam pembuatan barang kompor tersebut. Iya. Nah, jadi kita juga harus asesmen dan terima kasih juga seperti yang disampaikan tadi di anak-anak di bawah umur harus dipekerjakan. Tetapi dalam peraturan Pak, kalau anak-anak gini harus benar-benar orientasinya kepada pembelajaran, pembinaan pendidikan Pak. Seperti yang ada di lapas anak, kita juga ada sekolah di sana. Di sana juga ada namanya kejar paket A, itu orientasinya ke sana Pak. Jadi keterampilan itu mungkin juga tidak ke arah yang bisa berproduksi setelah dia bebas nantinya. Itu yang kita laksanakan. Dan juga tadi saya kurang jelas tadi pertanyaan yang lain, mungkin nanti kita akan tidak lanjuti Pak. Termasuk tadi salon Bapak bilang, menjahit, itu kita sudah dilaksanakan di lapas perempuan
Tomohon. Sudah ya? Sudah dilaksanakan Pak. Nanti boleh gitu. ditinjau ke sana. Jadi itu sudah kita akomodir. Jadi saya kira itu Pak. Terima kasih masukan dan sarannya. Baik, saya ke Pak Kris. Tadi Bung Alex mencoba untuk mengusulkan ya, jangan hanya seputar kompor ya, atau mungkin batok tempurung. Kenapa tidak mencoba untuk membuat sofa begitu? Harganya lebih lumayan loh. Ya. Satu ide yang bagus sebenarnya Pak. Kalau dilihat dari kebutuhan pasar sendiri memang sangat tinggi ini untuk pembuatan sofa. Tetapi sekali lagi tentu dalam pelaksanaannya juga seperti disampaikan oleh Bapak Kakanwil bahwa setiap WBP yang dipekerjakan itu harus diasesmen dulu Pak. Asesmen ya. Asesmen dulu. Keterminatan mereka dalam pekerjaan ini bagaimana. Mereka ada minat di handicraft, mereka ada minat di pertukangan, nanti setelah itu baru disesuaikan dengan bakat begitu Pak. Tapi untuk sementara ini warga binaan yang ada di Lapas Manado sendiri masih lebih utama di handicraftnya Pak, kerajinan tangan. Jadi sementara ini kita kembangkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan ke depannya kami akan melakukan peningkatan kerja terkait pembuatan sofa Pak. Mohon dukungan dari warga. Oke, semoga bisa terlaksana. Amin ya. Pak. Oke, baik. Kalau masih ada untuk yang paling terakhir ya, kami kasih kesempatan ya. Terkait dengan UMKM Lapas ya, di SMS, WhatsApp, line telepon ya untuk sesi terakhir. Ya, tapi karena mungkin waktu juga yang membatasi kebersamaan kita pagi hari ini ya, lewat bincang-bincang kita. Saya ke ya Pak Pak Haposan ya. Ini tentunya semua tidak lepas dari yang namanya tantangan. Apa yang dihadapi tantangan yang ada, Pak? Baik, Pak. Terima kasih. Kami juga berharap tantangan-tantangan itu bisa teratasi terutama di dalam bidang pemasaran tadi. Kami juga berharap stakeholder yang ada di Sulawesi Utara hendaknya mau memperhatikan para warga binaan pemasyarakatan yang ada di lapas dan rutan. Karena mereka seperti yang sudah disampaikan tadi adalah warga atau masyarakat daripada Sulawesi Utara. Jumlah kami sekarang ini adalah berjumlah warga binaan kami 2.890 orang Pak. Jadi kalau dikatakan itu boleh katakan itu satu kecamatan, sudah satu kecamatan. Jadi mohon kami perhatian daripada stakeholder. Mari lihat warga kita yang ada di lapas, tolong berikan masukan atau pembinaan kepada mereka sehingga nanti mereka setelah bebas dari lapas atau rutan itu dapat berguna untuk masyarakat dan tidak mengulangi kejahatan kembali Pak. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Kakanwil ya. Saya ke Ibu Novi atau Ibu Koni ya. Ini selaku ya penyuluh perindak, ada nggak tantangan yang dihadapi terkait dengan hasil produk warga binaan ini? Apalagi siap lepas, siap go publik. Baik. Jadi untuk tantangan yang dihadapi, jadi kami kebanyakan memberikan bimbingan teknis untuk di kerajinannya masih banyak yang kurang berminat. Sebanyak yang kurang berminat dalam untuk kerajinan. Namun kalau untuk pangan tetap banyak, apalagi di Manado di Sulawesi Utara untuk pangan kuliner itu sangat-sangat banyak untuk peminatnya. Untuk kerajinannya memang masih sangat-sangat kurang, walaupun sudah diberikan bimbingan teknis kepada masyarakat yang kami untuk bimbingan teknis kami ke 15 kabupaten kota untuk kerajinan, untuk pangan, untuk wastra. Jadi itu tantangan. Untuk tantangan selanjutnya juga untuk kemasan. Kemasannya kami masih mengambil di Jawa untuk kemasan. Namun untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Dinas Perindak di dinas sudah ada rumah kemasan, namun belum maksimal penggunaannya. Iya, okay. Karena apa? Untuk bahan-bahannya juga masih diperlukan di Jawa untuk ya. Oke, baik. Saya ke Pak Kris
ya. Apa tantangan yang dihadapi Pak Kris? Tantangan bagaimana merubah stigma masyarakat di luar bahwa produk yang dihasilkan oleh warga binaan ini tidak bisa bersaing. Jadi sebenarnya stigma itu yang dihapus dulu, Pak. Jangan iya, betul. Sekali-sekali menganggap bahwa apa yang dihasilkan dalam lapas itu tidak produktif. Jadi setelah itu nanti produk-produk yang kami hasilkan bisa kami pasarkan kepada masyarakat setelah diterima oleh masyarakat itu sendiri, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Kris ya. Yang pasti hal ini boleh menjadi pergeseran paradigma lah ya, bahwa lapas bukan hanya tempat untuk pembinaan saja, tetapi boleh menjadi inkubator ekonomi yang produktif ya. Oke, mungkin sebagai closing statement ya dari masing-masing narasumber, yang pertama dari Pak Kakanwil, silakan Pak Haposan, silakan. Baik, terima kasih. Kami mengharapkan kepada masyarakat mohon dukungan supaya kami dapat melaksanakan pembinaan kepada narapidana atau warga binaan yang ada di lapas dan rutan, dan mohon partisipasinya terutama di dalam pembinaan keterampilan untuk pemasaran UMKM. Ya, saya itu harapan kami, Pak. Jadi partisipasi kami tidak bisa bekerja sendiri, tetapi juga dukungan daripada masyarakat. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kakanwil. Kalau dari Ibu Koni gimana? Ada closing statement-nya seperti apa? Jadi begini, untuk lapas yang siap go public, jadi kami memintakan atau menyampaikan bahwa untuk produk yang bisa kami tampung itu tetap berkelanjutan, jangan berhenti saja di sini. Misalnya ada yang keluar dan tidak dilanjutkan lagi. Jadi bermohon untuk para bapak-bapak yang ada di sini untuk tetap berkelanjutan produk-produk yang mereka hasilkan. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Koni. Kalau dari Pak Kris, closing statement-nya. Baik, terima kasih. Kami dari Lapas Kelas 2 Manado berkomitmen akan menghasilkan produk-produk terbaik yang mempunyai nilai jual ekonomi untuk mendukung program pembinaan kemandirian yang ada di Lapas Manado, Pak. Demikian, Pak. Baik, pendengar dan pemirsa, dengan demikian berakhir sudah untuk Sulut Bicara pagi ini. Terima kasih untuk Pak Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara, Pak Haposan Silalahi AMD IPS SOS MH. Terima kasih Pak untuk waktunya bersama RRI. Kemudian ada dari penyuluh perindak, ada Ibu Noviane Koni S. Koago SE. Makasih Ibu Koni. Ya, kemudian dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Manado, Pak Krisman Siliwu SHMH. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih. Oke. Baik, dengan demikian berakhir sudah untuk Sulit Bicara pagi hari ini. Terima kasih untuk responnya ya. Semoga apa yang disampaikan ya tentunya boleh membawa manfaat untuk kita semua. Dan akhirnya saya Mike yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas juga pagi ini mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sukses untuk Anda dan sampai jumpa. Bersatu